Selama ini, publik dicekoki narasi yang terlalu sederhana tentang kasus Ammar Zoni. Semua orang sepakat, faktanya jelas. Namun, di balik jeruji besi dan sorotan media yang riuh, tersimpan rahasia gelap yang jauh lebih besar. Siapa sangka, kasus yang terlihat gamblang ini ternyata adalah skenario sempurna yang disusun oleh sosok misterius di balik layar? Seseorang yang bergerak tenang, memiliki pengaruh tak terbatas, dan memegang kendali penuh atas setiap benang jebakan ini. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Suara sirene memecah keheningan malam Jakarta, memantul tajam di dinding kantor reserse narkotika. Pukul 2 dini hari. Ini bukan waktu yang normal untuk kedatangan kasus sebesar ini. Aku, Kompol Budi Siregar, sudah 20 tahun menapaki lantai yang sama, mencium bau yang sama, campuran anyir keringat, kopi dingin, dan, tentu saja, aroma tajam keputusasaan. Kasus Ammar Zoni, Komandan. Barang bukti 5 gram sabu, di rumahnya, daerah Jakarta Selatan, lapor Aibda Sigit, wajahnya tegang antara rasa bangga dan gentar. Aku hanya mengangguk, sorot mata yang sudah lelah menghadapi drama kehidupan ini menatap lurus ke arah ruang interogasi. Di sana, di balik kaca tebal, duduk seorang pria yang wajahnya akrab di setiap layar televisi dan sampul majalah. Ammar Zoni. Wajahnya yang biasa dipenuhi senyum percaya diri kini terkikis, digantikan oleh kekosongan yang dingin, seolah jiwanya telah ditarik paksa dari raga. Kasus Ammar Zoni. Terlalu sempurna. Itu kesan pertamaku, dan di dunia gelap yang sudah kucicipi selama 2 dekade, kesempurnaan adalah selimut paling tebal untuk menutupi busuknya kebohongan. Aku menyandarkan tubuh ke bingkai pintu, membiarkan Sigit dan tim lain sibuk dengan berkas administrasi dan laporan penangkapan. Pikiranku berkelana. Seorang artis sekelas Ammar Zoni, dengan kekayaan yang melimpah, jaringan yang luas, dan sorotan media 24 jam sehari, mengapa ia mengambil risiko sekecil ini? 5 gram? Itu adalah jumlah yang biasa dipakai untuk menjerat pemain kecil, bukan untuk menjatuhkan ikon. Mereka tidak menjebakmu dengan kelemahanmu, nak. Mereka menjebakmu dengan kepastianmu, bisik suara masa lalu dalam benakku. Aku menghirup napas dalam-dalam, menghela napas panjang yang syarat akan pengalaman dan kekecewaan. Aku melangkah memasuki ruang interogasi. Bau antiseptik dan ketakutan menyambutku. Aku duduk di seberang Ammar, menatapnya tanpa kedipan. Aku membiarkan keheningan berbicara, sebuah teknik lama untuk membiarkan tekanan mental mengikis tembok pertahanan tersangka. Selamat malam, Ammar, kataku, suaraku rendah, nyaris berbisik, namun memiliki resonansi yang mampu memaku perhatiannya. Saya Kompol Budi Siregar, penyidik utama dalam kasus ini. Ammar mendongak. Matanya merah, bukan karena zat terlarang, tapi karena kurang tidur dan mungkin, air mata yang ia tahan mati-matian. Ia mencoba tersenyum, senyum seorang selebriti yang dilatih untuk menghadapi kamera, tetapi kali ini gagal total. Hanya sebuah seringai pahit yang tersisa. Saya tahu siapa Anda, Komandan, jawabnya, suaranya serak. Dan saya tahu Anda orang yang jujur. Tolong, dengarkan saya baik-baik. Aku mendengarkan, Ammar. Ceritakan padaku, dari awal, aku mendorong map tebal berisi berkas penangkapan ke tengah meja, sebuah simbol antara kami dan jurang hukum. Ammar mulai bercerita. Rinciannya sangat terstruktur. Ia mengakui menggunakan zat itu, tidak mengelak dari hal tersebut. Namun, ia bersikeras bahwa barang itu bukan miliknya, bukan ia yang memesannya. Semua sudah diatur, Komandan. Kurir itu, dia baru. Saya tidak pernah memesan dari orang itu sebelumnya, katanya, menekankan setiap kata. Bahkan uangnya, bukan uang tunai. Transfer melalui rekening anonim, lalu kurir datang 5 menit setelah transfer berhasil. Terlalu cepat. Terlalu profesional. Aku menyimak setiap detail, membandingkannya dengan laporan penangkapan. Ya, kurir itu bernama Tony, seorang wajah baru di jaringan lokal. Modusnya canggih, menggunakan aplikasi terenkripsi untuk komunikasi,
dan sistem pembayaran yang sulit dilacak. Ini bukan pekerjaan pengedar jalanan biasa. Jadi, kau ingin mengatakan bahwa kau dijebak, Amar? Tanyaku, menekankan kata terakhir, menguji resonansi kejujuran dalam suaranya. Amar membanting tangannya ke meja, sebuah ledakan emosi yang mengejutkanku. Saya dijebak, Komandan, teriaknya. Nadanya bukan lagi permohonan, melainkan pernyataan frustrasi yang mendalam. Mereka ingin saya diam. Ada seseorang yang tidak suka saya mulai mempertanyakan kontrak-kontrak lama. Ada sosok yang ingin menyingkirkan saya dari industri ini. Aku menatapnya tajam. Aku melihat kebenaran dalam mata itu, tapi di dunia narkotika, kebenaran seringkali hanya berarti setengah kebenaran. Amar mungkin dijebak, tapi ia tetap pengguna. Namun, yang paling menarik perhatianku adalah intensitas di balik kata dijebak. Siapa mereka yang kau maksud, Amar? Amar menggeleng lemah. Saya tidak tahu namanya. Saya hanya tahu dia memiliki koneksi yang sangat luas. Bahkan di lingkaran tinggi yang Anda tahu persis siapa mereka, Komandan. Mereka mengatur panggung, dan saya adalah boneka yang harus mereka jatuhkan untuk sebuah pesan. Pesan bahwa tidak ada yang aman. Aku terdiam sejenak. Jika kata-kata Amar benar, ini bukan sekadar kasus narkoba, ini adalah operasi penghilangan jejak, sebuah pengorbanan bidak catur untuk melindungi raja. Siapa yang berani menjebak artis paling populer di Indonesia hanya untuk mengirim pesan? Jawabannya, Dalang. Seorang pemain besar yang memiliki kemampuan logistik dan pengaruh politik yang luar biasa. Seorang yang beroperasi di balik layar yang jauh lebih gelap dari sekadar transaksi narkotika. Aku bangkit, berjalan mengitari meja. Aku meletakkan tanganku di pundaknya, sebuah gerakan yang lebih terasa seperti ancaman daripada belas kasih. Dengar, Amar, bisikku, merendahkan suaraku hingga hanya ia yang bisa mendengarnya. Aku sudah menangani kasus-kasus seperti ini sejak kau masih bermain kelereng. Aku tahu cara kerjanya. Semua orang yang duduk di kursi ini pasti mengaku dijebak. Aku mencondongkan tubuh ke wajahnya. Tapi aku akan memberimu satu kesempatan. Aku akan menyelidiki klaimmu ini. Aku akan mencari, Dalang, yang kau sebutkan, jika kau memberiku semua yang kau tahu, tanpa terkecuali, tentang Tony, rekening anonim, dan kode-kode komunikasi mereka. Jangan coba menyembunyikan satu pun detail. Integritasmu sudah habis, Amar. Sekarang, tinggal integritasku yang dipertaruhkan. Amar menarik napas gemetar. Di matanya, aku melihat secercah harapan yang bercampur dengan ketakutan. Ketakutan bahwa ia telah mempercayakan nasibnya pada sistem yang mungkin saja sama busuknya dengan yang menjebaknya. Baik, Komandan, jawabnya mantap. Saya akan cerita. Saya akan berikan semua yang saya punya. Saya hanya ingin kebenaran ini terungkap, agar dunia tahu bahwa panggung sang pesakitan ini adalah hasil rekayasa yang terencana. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum ramah, melainkan senyum puas seorang pemburu yang mencium aroma mangsa. Inilah yang kuinginkan. Bukan sekadar pengakuan, tapi sebuah gerbang menuju jaringan yang lebih besar. Aku meninggalkan Amar, kembali ke kantor, di mana Sigit masih menunggu laporan. Bagaimana, Komandan? Aku mengambil cangkir kopi dingin, meneguknya. Rasa pahit itu familiar. Amar mengakui sebagai pengguna, kataku singkat. Tapi ia bersikeras dijebak. Dan anehnya, Sigit, aku cenderung percaya padanya. Dijebak? Sigit terperanjat. Oleh siapa? Aku menatap tumpukan berkas kasus itu. Oleh seseorang yang sangat canggih. Seseorang yang tahu persis bagaimana cara menjatuhkan orang seperti Amar Zoni, tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Kita tidak hanya mencari kurir, Sigit. Kita sedang memburu hantu. Seorang, Dalang, yang menggunakan Amar Zoni sebagai pesan, sebagai papan reklame untuk menunjukkan kekuatannya. Aku berdiri di depan peta jaringan narkoba yang terpampang di dinding. Jari telunjukku menunjuk ke titik-titik koneksi yang tidak sinkron, ke lubang-lubang misterius dalam rantai pasok. Kasus ini terlalu bersih, Sigit. Terlalu cepat ditutup. Barang bukti terlalu sedikit untuk artis sekelas dia. Malam itu berlanjut tanpa belas kasihan.
Aku menghabiskan sisa malam di depan komputer, bukan untuk memproses berkas, melainkan untuk menyusun narasi yang akan kugunakan. Aku tidak hanya menyelidiki, aku menciptakan alur cerita. Aku harus memastikan bahwa setiap langkahku, setiap kata-kataku kepada tim dan publik, mengarah pada satu kesimpulan, Amar Zoni adalah korban, dan Dalang adalah musuh sejati. Aku memanggil tim inti, Sigit, Aibturina, dan Brigadir Yoga, ke ruang briefing kecil kami. Cahaya lampu neon di ruangan itu terasa kejam, menyorot kelelahan di wajah kami semua. Duduk, perintahku, suaraku tegas dan berwibawa, mencerminkan pengalaman teks 20 tahun, bukan teks 20 jam kurang tidur. Lupakan tidur. Kita punya kasus yang jauh lebih besar dari sekadar penangkapan artis. Aku menarik tirai yang menutupi peta besar jaringan narkoba. Peta itu adalah labirin benang merah, biru, dan hitam yang mewakili koneksi, supply, dan distribusi. Kalian lihat ini? Aku menunjuk ke area di tengah peta, sebuah lingkaran yang tidak memiliki nama, hanya dilabeli .0. Ini adalah inti dari masalah narkoba di kawasan Asia Tenggara, yang sering kita sebut sebagai jaringan teks 9 naga. Aku membiarkan nama itu menggantung di udara. Nama itu sendiri membawa beban mitos, ketakutan, dan skala yang sulit dibayangkan oleh masyarakat awam. Kalian mungkin berpikir Amar Zoni hanyalah pengguna kaya raya yang apes. Kalian salah besar. Amar adalah pengalih perhatian yang sempurna. Kasusnya viral, media fokus pada drama pribadinya, dan apa yang terjadi di balik panggung. Aku mengetuk .0. Saat publik sibuk menghakimi Amar, jaringan teks 9 naga ini sedang menjalankan operasi megatransaksi mereka. Mereka menggunakan kekacauan ini, distraksi ini, untuk memindahkan barang dalam jumlah besar. Rina, yang dikenal dengan ketelitiannya dalam data keuangan, bertanya dengan nada skeptis, "Komandan, apa bukti yang mengaitkan teks 5 gram Amar dengan sindikat sebesar itu?" Pertanyaan yang bagus. Dan inilah saatnya narasi Kompol Budi Siregar beraksi. "Bukti ada pada ketidaklogisan kasus ini, Rina," jawabku, melangkah perlahan, memastikan setiap kata terpatri kuat di benak mereka. Pertama, modus operandi kurir. Tony, kurir yang tertangkap, menggunakan sistem komunikasi terenkripsi yang canggih. Itu adalah prosedur standar untuk transaksi skala besar, bukan untuk pengiriman receh teks 5 gram. Kedua, sistem pembayaran. Transfer anonim yang dilakukan Amar hanya beberapa menit sebelum kurir tiba. Itu adalah sistem drop and go yang dirancang untuk mencegah pelacakan waktu. Artinya, ada operator profesional yang memantau transaksi secara real time. Aku berhenti sejenak, menatap mata mereka satu persatu, mengunci pandangan mereka pada teoriku. Ketiga, dan yang paling penting, adalah korban. Mengapa Amar Zoni? Seorang publik figur dengan power untuk menuntut balik dan menarik perhatian? Sindikat besar sangat menghindari sorotan. Menjerat Amar Zoni hanya akan menghasilkan badai perhatian yang justru membahayakan bisnis mereka. Kecuali, aku membiarkan ketegangan memuncak. Kecuali memang itu tujuannya. Ada seseorang yang sengaja ingin menciptakan badai itu. Seseorang yang memiliki kepentingan untuk mengorbankan Amar. Bukan karena Amar adalah pengguna, tetapi karena Amar mungkin tahu sesuatu, atau karena posisinya mengganggu operasi teks 9 naga yang lebih besar. Aku bergerak ke samping peta, menunjuk sebuah lingkaran di luar .0 yang kusebut Dalang. Ini yang kita cari. Dalang yang tidak berurusan langsung dengan Amar, melainkan menggunakan tangan-tangan yang tak terlihat. Dalang ini bukan hanya sekadar bandar. Dia adalah pemain politik, pemilik modal raksasa, atau bahkan figur penegak hukum yang telah lama menjual jiwanya. Aku menjelaskan secara rinci tentang ciri-ciri dalang ini, menciptakan sosok fiktif yang sangat meyakinkan. Dalang ini, kataku, beroperasi seperti penyihir Oz, kekuatannya nyata, tapi ia bersembunyi di balik tirai, menggunakan orang-orang yang dikenal, seperti Tony, untuk pekerjaan kotor. Jaringan teks 9 naga, tim, beroperasi dengan filosofi, korbankan yang kecil, lindungi yang besar. Amar Zoni, si artis terkenal, adalah korban yang mahal. Pengorbanan ini mengirimkan pesan ganda,
kepada publik bahwa kami, polisi, bekerja keras, dan kepada pesaing dalang, bahwa ia memiliki kekuatan untuk menjatuhkan siapapun, bahkan yang paling disorot sekalipun. Wajah Sigit dan Rina menunjukkan percampuran antara rasa kagum dan kecemasan. Mereka mulai menerima narasiku, melihat kasus ini bukan lagi sebagai penangkapan rutin, melainkan sebagai bagian dari perang skala besar. Tugas kita, lanjutku, suaraku kini bergetar sedikit karena akting yang kupaksakan, adalah membuktikan bahwa Amar dijebak, bukan untuk membebaskannya dari jeratan hukum sebagai pengguna, tetapi untuk menggunakan kesaksiannya sebagai pintu masuk ke titik nol, ke sarang dalang. Aku menekankan pentingnya menjaga Amar, karena nyawanya kini menjadi aset paling berharga. Amar bukan hanya saksi, ia adalah kunci untuk mengungkap koneksi dalang di lapisan paling atas rantai komando. Aku memberikan instruksi. Rina fokus pada pelacakan rekening anonim, mencari pola pengiriman dana yang mengarah ke luar negeri, ke koneksi fiktif jaringan teks 9 Naga. Sigit, tugasnya adalah menginterogasi ulang Tony, kurir yang tertangkap, menekan dia untuk mengakui siapa yang sebenarnya memerintahnya, bukan sekadar nama kontak di aplikasi terenkripsi. Tekan Tony, katakan padanya bahwa jika dia tidak mau bicara, dia akan menjadi korban yang murah, berikutnya yang dibuang oleh dalang. Kita tulus ingin melindunginya, tetapi kita butuh nama, kita butuh detail sebelum mereka membersihkan jejak Tony sepenuhnya. Semangat tim mulai membara. Mereka melihatku sebagai Kompol Budi Siregar yang legendaris, penegak hukum sejati yang tidak kenal takut, siap menentang sindikat paling kuat sekalipun. Saat mereka beranjak melaksanakan tugas, aku kembali ke mejaku. Aku mengambil ponsel lama, yang kusembunyikan di laci terdalam, dan mengirimkan pesan singkat, sebuah kode berupa teks 3 kata, kepada kontak bernama Bayangan. Panggung teks bersih. Mulai teks alihkan fokus. Pesan itu adalah konfirmasi. Aku telah berhasil menanamkan narasi dalang. Aku telah mengarahkan penyelidikan ke jalur yang aman bagiku, jalur yang akan membuang-buang waktu timku untuk mengejar hantu dan rekening anonim yang sudah lama ditutup. Amar Zoni, si pesakitan, memang dijebak, tapi bukan oleh sindikat besar yang tidak dikenal. Ia dijebak oleh sebuah kolusi yang sangat terstruktur yang melibatkan oknum di dalam sistem. Sebuah sistem yang kini aku pimpin untuk menyelamatkannya secara palsu. Aku merasakan sedikit getir di lidah. Aku adalah aktor ulung dalam sandiwara ini. Di mata timku, aku adalah pahlawan yang mempertaruhkan karir untuk kebenaran. Di mata Amar, aku adalah harapan terakhirnya. Padahal, aku hanyalah makelar yang bertugas mengamankan aset dengan menciptakan kabut tebal kebohongan. Jaringan teks 9 Naga memang ada. Dalang itu nyata. Tapi aku memastikan bahwa semua yang dicari oleh timku akan mengarah ke bayangan yang salah, sementara aku, bayangan sang penegak, bebas bergerak di tengah kekacauan yang kucetuskan sendiri. Aku tersenyum miris. Integritas? Itu hanyalah topeng yang paling mudah dipakai di institusi penegak hukum. Dan kini, topeng itu membawaku ke puncak kekuasaan. Aku harus memastikan bahwa dalam perburuan hantu ini, kebenaran sejati terkubur. Matahari sudah meninggi saat aku memulai hari kedua penyelidikan, atau lebih tepatnya, hari kedua dalam sandiwara yang kujalankan. Setelah berhasil menanamkan ide, dalang, dan jaringan teks 9 Naga, ke dalam pikiran timku, kini aku harus menyediakan umpan yang cukup kredibel agar mereka tetap sibuk mengejar bayangan. Umpan itu harus berasal dari Amar Zoni sendiri. Aku meminta Rina untuk menyusun profil digital dan keuangan Amar Zoni selama teks 3 tahun terakhir. Bukan untuk mencari transaksi narkoba, yang sudah jelas fiktif, tetapi untuk mencari celah yang bisa kupakai sebagai jembatan menuju cerita konspirasiku. Fokuskan pada koneksi-koneksi bisnis yang tiba-tiba terputus, atau kemitraan yang mencurigakan, Rina. Artis papan atas seperti Amar pasti berinteraksi dengan modal teks besar. Instruksiku, memastikan Rina mencatatnya dengan serius. Dalang tidak akan repot-repot menjebak bidak kecil. Amar pasti memiliki informasi atau posisi yang mengganggu rantai makanan mereka. Saat Rina sibuk, aku kembali ke berkas Amar, membiarkan keheningan kantor yang mulai ramai membawaku pada sebuah refleksi yang diperlukan untuk mempertajam karakterku sebagai polisi sejati yang lelah.
Dahulu, teks 20 tahun yang lalu, aku adalah Sigit, penuh semangat, mata berbinar oleh idealisme. Aku percaya bahwa hukum adalah benteng terakhir keadilan. Aku bahkan ingat betul kasus teks pertama yang membuatku sakit hati. Seorang pengedar kecil dijebloskan teks 10 tahun penjara hanya karena ia menolak menjadi informan, sementara bos besarnya, si tuan teks besar yang mengendalikan teks 3 provinsi, bebas melenggang kangkang karena memiliki koneksi di tingkat teks eksekutif dan teks legislatif, mengganti angka. Aku telah menyaksikan integritas dilelang, moralitas dikompromikan, dan kebenaran ditertawakan oleh uang. Flashback itu selalu datang. Bukan sebagai penyesalan, melainkan sebagai justifikasi. Aku tidak menjadi jahat, aku hanya menjadi pragmatis. Aku memilih untuk berada di sisi yang menang, daripada menjadi tumbal di altar idealisme yang konyol. Kini, aku harus menggunakan pengalaman pahitku itu untuk memberikan kedalaman pada cerita Amar. Aku memanggil Amar ke ruang interogasi lagi. Kali ini, tanpa Borgol, tanpa Sigit. Aku ingin menciptakan suasana yang intim, seolah aku adalah satu-satunya orang yang bisa ia percayai di dunia ini. Amar, kataku lembut, aku sudah lihat datamu. Kau punya teks 3 proyek film yang tiba-tiba tertunda. Kau menjual aset properti di Bali senilai teks puluhan miliar rupiah beberapa bulan lalu. Kenapa? Amar terlihat kaget bahwa aku sudah sejak ini menggali datanya. Itu urusan bisnis, komandan. Fluktuasi pasar, dan saya ingin fokus pada istri saya. Aku mendesah kecewa. Jangan bohong padaku. Aku bukan jaksa, aku perisaimu saat ini. Dalang itu pasti memanfaatkan salah satu celah itu. Kau harus jujur. Apakah ada orang penting yang kau tolak kerjasamanya? Apakah ada rahasia kotor yang kau ketahui dari kolega bisnismu? Aku memaksanya. Aku menekan emosinya. Ya, akhirnya Amar menyerah, matanya memancarkan ketakutan. Ada. Sekitar teks 4 bulan lalu, saya menolak tawaran investasi dari seseorang berinisial H. Dia orang kaya baru, dikenal sangat dermawan tapi lingkup bisnisnya mencurigakan. Dia ingin saya menjadi wajah untuk platform bisnisnya yang baru. Dan kau menolak? Saya menolak dengan keras. Karena saya tahu uang itu kotor. Dia mengancam saya, komandan. Dia bilang, di kota ini, jika kau tidak mau jadi bagian dari permainan, kau akan jadi mainan kami. Saya tidak pernah berpikir dia seserius itu. Haji inisial yang sempurna. Cukup umum, cukup misterius. Aku mencatatnya, lalu berpura-pura terpikirkan sesuatu yang krusial. Platform bisnis itu. Apakah ada kode khusus yang ia gunakan saat menjelaskan padamu? Amar mengerutkan dahi, berusaha mengingat. Aku menunggu, mengarahkan pikirannya. Ya, dia selalu menyebut teks 3 hal. Kunci teks emas, pintu teks perak, dan jaringan teks hijau, kata Amar, tampak lega karena berhasil mengingatnya. Saya pikir itu hanya istilah pemasaran yang aneh. Aku mengangguk, namun di benakku, alarm teks merah berbunyi. Kode itu, kunci emas, pintu perak, jaringan hijau. Itu adalah kode-kode yang kami, aku dan bayangan, gunakan untuk transaksi aman pengiriman teks berskala besar, mengganti angka. Amar secara tidak sengaja menyebutkan istilah yang sangat sensitif, yang mengaitkannya langsung dengan operasi asliku. Sial. Rencananya adalah menemukan kode fiktif, tetapi Amar malah memberiku kode asli. Aku harus cepat mengubah strategi. Aku harus membuat kode ini terlihat seperti kunci menuju dalang, dan bukan kunci menuju diriku. Itu dia. Aku memukul meja, pura-pura terkejut dan senang. Itu bukan istilah pemasaran, Amar. Itu adalah bahasa teks rahasia mereka. Jaringan teks hijau adalah istilah untuk sindikat narkoba yang beroperasi di Asia. Teks kunci dan teks pintu adalah level akses dalam hierarki mereka. Inisial H, ini pasti tangan kanan dari dalang. Aku segera kembali ke kantor dan menghentikan Sigit. Sigit, hentikan pengejaran Tony sejenak. Kita punya petunjuk baru yang jauh lebih penting. Kita harus segera lacak nama berinisial H ini. Gunakan semua sumber daya,
cari siapapun yang dikenal dengan kode kunci teks emas. Sigit dan Rina langsung bersemangat. Narasi dalang kini terasa lebih nyata, lebih berdarah. Mereka merasa kasus ini bukan lagi buntu. Aku memastikan bahwa semua penelusuran nama, dan kode-kode itu akan mengarah ke koneksi yang jauh dari sistem hukum, dan yang terpenting, jauh dari diriku. Aku akan menggunakan sebagai kambing hitam sempurna untuk menutupi jejakku sendiri. Aku telah memberikan timku sebuah harta karun palsu yang harus mereka kejar hingga lelah. Saat aku melihat mereka pergi, aku merasakan kekuatan manipulasi ini. Ini bukan hanya tentang uang, ini adalah seni mengendalikan persepsi. Aku mengeluarkan ponsel rahasiaku lagi. Kali ini, aku harus memperingatkan Dalang bahwa Amar, si pesakitan, terlalu banyak bicara. Aku mengetik pesan singkat. Kunci teks emas terbuka. Perlu pengamanan teks ekstra pada bidang. Pesan itu adalah peringatan untuk bayangan agar segera membersihkan jejak, dan memastikan bahwa Amar Zoni tidak akan lagi mengeluarkan kode-kode sensitif. Jika Amar terus bicara, jaringanku sendiri yang akan terungkap. Aku harus cepat. Aku harus mempercepat proses penyelidikan, membuatnya terlihat agresif dan jujur, seolah aku benar-benar ingin menangkap Dalang, padahal tujuanku adalah menyumbat mulut Amar Zoni dengan kebenaran yang tidak bisa diucapkan, dan menutup kasus ini secepat mungkin. Jejak teks hitam itu semakin tebal. Dan aku, Kompol Budi Siregar, sang penyidik, sedang berjalan di atasnya, berpura-pura menjadi penerang. Aku tahu persis. Kebenaran adalah ilusi yang paling mudah dijual kepada orang-orang yang putus asa. Dan Amar, ia adalah pembeli terbesarnya. Taktikku berhasil. Timku, dipimpin oleh Sigit dan Rina, kini bergerak dengan energi baru, terfokus pada perburuan, dan makna di balik kode, kunci teks emas, pintu teks perak, dan jaringan teks hijau. Mereka sibuk menyisir data perusahaan, investasi, dan daftar orang-orang berpengaruh yang inisialnya Aku tahu, pencarian ini akan berakhir di jalan buntu, karena yang akan mereka temukan adalah sosok yang telah lama dibersihkan oleh jaringanku sendiri. Namun, drama harus terus berjalan. Untuk menjustifikasi tekanan yang kurasakan, dan untuk membuat timku semakin yakin bahwa kami berhadapan dengan kekuatan mematikan, aku harus membuat sebuah peristiwa yang menegaskan kebrutalan Dalang. Sigit, panggilku, suaraku dipenuhi urgensi palsu. Tinggalkan data-data itu sebentar. Aku baru menerima informasi dari sumber teks sangat rahasia. Aku memperlihatkan foto buram seorang pria yang kuklaim sebagai kurir tingkat kedua dalam jaringan Dalang, yang bertugas membersihkan jejak Tony dan Nama yang kusebut adalah Joko, nama yang sepenuhnya kuciptakan hanya teks 3 jam lalu. Joko ini adalah penghubung antara dan level tertinggi jaringan teks 9 naga. Kita harus menangkapnya sekarang juga. Sebelum Dalang mengeluarkannya dari papan permainan, kataku, mataku memancarkan ketakutan yang terkontrol. Rina mengerutkan dahi. Tapi, Komandan, datanya tidak sinkron dengan pola Tony. Ini terlalu mendadak. Justru itu, Rina. Aku berargumen dengan keras, menyembunyikan kecemasanku. Dalang bekerja secara sporadis. Mereka tidak mau meninggalkan pola. Kecepatan adalah kuncinya. Jika kita kehilangan Joko, kita kehilangan segalanya. Lupakan prosedur. Kita bergerak dengan kekuatan penuh. Aku akan memimpin tim penangkapan ini sendiri. Aku memimpin tim kecil ke lokasi penangkapan yang sudah kuseting, sebuah gudang tua di pinggiran kota. Aku telah mengatur agar Joko, yang sebenarnya adalah seorang aset yang loyal padaku, berada di sana. Tujuanku, menangkapnya hidup-hidup, menginterogasinya, pura-pura, dan kemudian membiarkan drama bunuh diri terjadi. Penangkapan berjalan mulus. Joko, yang sudah diinstruksikan, tidak melawan. Wajahnya menunjukkan keputusasaan yang meyakinkan, wajah seorang pria yang tahu ia telah dikhianati dan siap mati demi menjaga rahasia. Kami membawanya kembali ke kantor. Ruang interogasi kini terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di seberang Joko, sementara Sigit dan Rina mengawasi dari balik kaca. Joko, aku memulai interogasi,
Suaraku dibuat mengancam. Siapa, ha? Siapa yang memerintahmu membersihkan jejak teks kunci dan teks pintu itu? Jangan bohong. Kami tahu kau bidat catur yang dibuang. Beri kami nama dalang, dan kami akan menjamin keamanan keluargamu. Joko diam. Hanya menatapku dengan mata kosong, yang sebenarnya merupakan kode antara kami. Aku akan diam, Budi. Lakukan skenariomu. Aku menekan lebih keras. Aku memaparkan semua teoriku tentang jaringan teks 9 naga, tentang bagaimana dalang mengorbankan Amar, dan bagaimana kini giliran Joko. Aku melontarkan semua kebohongan yang sudah kususun dalam teks 2 hari terakhir. Tiba-tiba, di tengah interogasi yang intens, Joko mulai gemetar. Ia mencoba meraih sesuatu di balik kerah bajunya. Sigit dan Rina, di balik kaca, pasti panik. Sebelum timku sempat bereaksi, Joko berhasil memasukkan sesuatu ke mulutnya, pil sianida palsu yang kuberikan sebelumnya. Drama puncak. Joko mulai kejang-kejam, mengeluarkan suara-suara aneh, dan dalam hitungan detik, ia ambruk di atas meja. Aku segera berteriak. Panggil medis, cepat, dia bunuh diri. Seluruh kantor heboh. Tim medis bergegas masuk, tetapi semuanya sudah diatur. Joko berpura-pura mati. Momen itu menciptakan kekacauan yang sempurna. Di mata timku, mereka baru saja menyaksikan tangan dingin Dalang beraksi. Dalang lebih memilih membunuh anak buahnya daripada membiarkan informasinya bocor. Sigit mendatangiku, wajahnya pucat. Komandan, ini gila. Mereka berani melakukan ini di kantor polisi. Ini jelas Dalang. Aku mengangguk, sorot mataku penuh kemarahan dan keputusasaan yang dibuat-buat. Mereka mengirimkan pesan, Sigit. Pesan bahwa tidak ada yang aman. Mereka tidak hanya mengancam Amar, mereka mengancam kita. Aku harus bertindak cepat sebelum Joko, yang kini diseret ke ruang autopsi, di mana ia akan dihidupkan kembali secara diam-diam oleh tim medis kepercayaanku, mengacaukan rencana. Aku kembali ke ruang interogasi, mengambil kertas yang kulempar di lantai sebelum drama itu terjadi. Kertas itu tampak terlipat kecil, dan di atasnya, tertulis kode rahasia yang dibuat seolah-olah ditinggalkan Joko sebelum tewas. Kode, teks 3 ekor teks ikan, teks 2 belas teks batu, teks 1 jembatan teks tinggi. Apa ini, Komandan? Tanya Rina, yang masih syok. Aku berpura-pura menganalisisnya dengan cermat. Ini adalah kode terakhir yang ia tinggalkan. Ini pasti lokasi. Atau, ini adalah struktur organisasi dalam. Teks 3 ekor teks ikan bisa jadi teks 3 operator utama. Teks 2 belas teks batu adalah teks 2 belas titik pengiriman. Dan teks 1 jembatan teks tinggi, itu pasti titik pertemuan atau bank rahasia mereka. Aku berhasil mengalihkan fokus dari kegagalan kami menangkap Tony dan, menjadi kemenangan karena berhasil mendapatkan kode terakhir dari seorang kurir yang memilih bunuh diri demi Dalang. Moral tim, meski terguncang, kini semakin termotivasi untuk membalas pengorbanan ini. Aku duduk sendirian di kantor setelah tim bubar, mengejar teka-teki fiktif dari kode bunuh diri itu. Aku memejamkan mata. Rasa puas menjalar di tubuhku. Aku baru saja mengorbankan bidat catur ganda hanya untuk menciptakan kepercayaan yang buta. Pengorbanan ini mahal, Joko. Tapi ini perlu. Ini akan mengamankan jalur kita selamanya. Di balik semua kekacauan ini, aku merasa semakin terancam. Bukan karena Dalang, tetapi karena kerapuhan skenario ini. Setiap aktor, Amar, Joko, adalah bom waktu. Satu kata yang salah, dan karir teks 20 tahunku, dan semua kemenanganku yang kotor, akan hancur lebur. Aku membuka berkas Amar Zoni lagi. Amar adalah kunci utama. Selama ia percaya padaku, aku aman. Tapi aku harus segera mengendalikan narasi itu. Aku harus segera memaksanya mengaku, namun dengan cara yang menunjukkan bahwa aku melindungi dan membebaskannya dari ancaman Dalang, bukan menjebaknya. Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata. Aku adalah sang pahlawan yang baru saja menyaksikan seorang pria bunuh diri karena mengejar kebenaran. Dan kebenaran itu terkubur di dalam teks 2
10 tahun pengkhianatan yang kini membentuk jaringan teks 9 naga yang kuceritakan. Kematian Joko, kurir yang memilih bunuh diri daripada berkhianat, mengubah segalanya. Atau, setidaknya, itulah yang kukehendaki. Seluruh timku kini bergerak dalam mode paranoid, yakin bahwa kami sedang diburu oleh jaringan teks 9 naga yang kejam. Aku berhasil mengalihkan fokus dari Amarzoni sebagai tersangka menjadi Amarzoni sebagai umpan, sebuah bida yang harus dilindungi demi membongkar konspirasi dalam. Namun, manipulasi ini datang dengan konsekuensi yang tak terhindarkan, tekanan dari atasan. Pagi itu, aku dipanggil menghadap Direktur Reserse Narkotika, seorang jenderal teks bintang 2 yang wajahnya kaku dan matanya dingin, Jenderal Wirya. Ruangan Jenderal Wirya terasa berat, dihiasi foto-foto keberhasilannya yang gemilang dan kekayaan yang tak terucapkan. Ia duduk di balik meja mahoni yang mengilap, memutar pena emas di tangannya, simbol kekuatan yang tidak bisa kubantah, kecuali, tentu saja, aku sudah memiliki kekuatan lain yang lebih besar. Duduk, Budi, perintahnya, suaranya pelan tapi menusuk. Kasus Amarzoni. Sudah teks 5 hari. Dan yang kulihat di laporanmu adalah, konspirasi, dalang, dan kurir bunuh diri yang hanya menambah kekacauan. Apa maksud semua ini? Aku tahu ini adalah ujian. Aku harus bersikap sebagai polisi sejati yang tertekan. Jenderal, kataku tegas, menjaga agar tidak ada getaran dalam suara. Saya yakin teks 100% bahwa Amarzoni dijebak. Teks 5 gram sabu, modus operandi canggih, dan sekarang, saksi kunci yang bunuh diri di markas kita. Ini bukan kasus kriminal biasa, ini adalah operasi pembersihan jejak dari jaringan yang jauh lebih besar. Jenderal Wirya tersenyum sinis. Jaringan teks 9 naga, Budi? Aku sudah mendengarkan teori hantu darimu sejak teks 10 tahun yang lalu. Bisnis ini adalah bisnis uang, Budi. Dan Amarzoni punya uang. Berapa banyak yang dia bayar padamu untuk teori konspirasi ini? Nadi di pelipisku berdenyut. Tuduhan ini, korupsi, adalah hal yang paling kutakuti jika aku gagal menutup kasus ini dengan sukses. Namun, aku harus berpura-pura marah. Jenderal, dengan segala hormat, integritas saya yang dipertaruhkan di sini. Saya sudah mengabdi teks 20 tahun. Apakah teks 20 tahun itu sebanding dengan tuduhan ini? Aku membalas, bangkit sedikit dari kursi, menunjukkan kemarahan yang kudandani dengan sempurna. Duduk, bentak Jenderal Wirya, nadanya meninggi untuk pertama kalinya. Aku tidak peduli dengan idealisme konyolmu. Aku peduli dengan stabilitas. Media sudah gaduh. Publik butuh kepastian. Jaksa sudah siap. Tutup kasus ini hari ini. Amarzoni bersalah sebagai pengguna, tambahkan sedikit bukti fiktif, vonis yang setimpal, dan kita semua bisa tidur nyenyak. Jangan kau coba-coba membuka kotak Pandora yang akan menyeret nama-nama besar. Disinilah pertaruhan utamaku. Jika aku patuh, aku akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan imbalan yang sudah dijanjikan oleh jaringanku. Jika aku menolak, aku akan dicap pembangkang. Aku memilih jalan teks tengah yang sangat berisiko. Saya tidak bisa, Jenderal, kataku pelan, namun penuh penekanan. Saya sudah melihat korban yang dibuang, Jenderal. Saya tidak akan membiarkan hukum kita menjadi alat pembalasan dari dalam. Saya butuh waktu teks 3 hari lagi. Saya sudah menemukan kode rahasia yang ditinggalkan Joko. Beri saya waktu untuk melacak teks 1 jembatan teks tinggi itu. Saya yakin ini adalah titik balik. Jenderal Wirya menatapku lama, pandangannya menilai, mencari celah keraguan. Ia tahu aku adalah penyidik yang sangat kompeten, dan jika aku bersikeras, pasti ada sesuatu yang kulihat. Aku tidak memberimu teks 3 hari, Budi. Aku memberimu teks 48 jam. Dan jika dalam teks 48 jam ke depan kau tidak membawa bukti konkret tentang dalang, atau setidaknya mengakomodasi tuntutan jaksa, kau akan kualihkan ke bagian teks administrasi dan kasus ini akan diambil alih oleh unit teks lain yang lebih patuh. Jelas? Jelas, Jenderal, jawabku, mengepalkan tangan, berpura-pura menerima kekalahan yang menyakitkan.
Aku meninggalkan ruangan itu dengan kepala tegak, namun dalam hati, aku merencanakan langkah selanjutnya. Teks 48 jam. Waktu yang cukup untuk mengatur skenario penemuan besar-besaran yang palsu, yang akan menjadi klimaks palsu sebelum aku menutup kasus Amar. Aku kembali ke tim, wajahku terlihat muram. Aku menceritakan tekanan dari Jenderal Wirya, memotong detail tentang ancaman pemindahan. Kita di bawah tekanan besar, teman-teman. Mereka ingin kita menutup kasus ini dan membiarkan Amar Zoni menanggung beban kejahatan dalam. Mereka ingin kita menjadi penjaga pintu bagi sindikat besar, kataku, suaraku menggelegar karena frustrasi. Sigit mendesis marah. Tidak bisa. Setelah pengorbanan Joko, kita tidak bisa mundur, Komandan. Tepat. Aku memukul meja, memperkuat ikatan emosional tim. Kita punya teks 2 hari. Aku akan pertaruhkan teks 20 tahun karirku ini. Aku akan tunjukkan pada mereka bahwa integritas tidak bisa dibeli. Kita akan melacak jembatan teks tinggi itu, dan kita akan membawa bukti yang tak terbantahkan. Timku, didorong oleh emosi dan keputusasaan, langsung bergerak dengan semangat membara. Mereka melihatku sebagai martir, sebagai kompol Budi Siregar yang melawan mesin korupsi raksasa. Sementara timku sibuk melacak jembatan dan titik fiktif, aku menyendiri. Aku membuka dokumen Amar Zoni lagi. Aku harus menyiapkan skenario terakhir. Aku tidak akan membebaskan Amar sepenuhnya. Aku harus membuatnya mengakui sebagian, mengakui bahwa ia hampir terjerumus, tetapi diselamatkan oleh kecepatan penyelidikan kita. Aku membuka file di komputerku. Di sana, tersimpan data penting tentang jaringan rahasia yang harus kuberikan kepada Dalang sebagai ganti dari semua risiko yang kuambil. Aku telah mengamankan rute pengiriman baru, membersihkan nama-nama sensitif, dan mengorbankan Amar sebagai pengalih perhatian. Aku menatap pantulan diriku di layar komputer yang gelap. Wajahku terlihat lelah, tetapi mataku bersinar oleh ambisi yang dingin. Aku tidak menjadi korup. Aku hanya memilih untuk menjadi bagian dari sistem yang tak terkalahkan, alih-alih menjadi korban yang diinjak-injak. Dalam teks 48 jam, aku akan menjadi pahlawan nasional yang memecahkan kasus artis, atau aku akan menjadi korban konspirasi Jenderal Wirya. Keduanya adalah peran yang kusukai. Tapi peran yang sebenarnya, bayangan sang pengendali, harus tetap tersembunyi. Aku harus mengatur pertemuan rahasia dengan koneksiku, mengatur tahap akhir dari plot twist yang akan datang. Teks 48 jam. Waktunya untuk bermain di garis tipis antara kebenaran dan kebohongan, dan memastikan aku mendarat dengan selamat di sisi yang paling menguntungkan. Teks 24 jam telah berlalu sejak ultimatum Jenderal Wirya. Tekanan kini bukan hanya datang dari atasan, tekanan terbesar adalah dari waktu yang terus berdetak, memaksaku untuk segera menutup skenario ini. Timku bergerak cepat, melacak setiap jengkal teks jembatan, teks tinggi, dan mengaitkan kode-kode teks kunci, teks emas, dengan puluhan nama berinisial H. Mereka sudah sangat dekat, bukan pada kebenaran, tetapi pada jebakan yang kusiapkan. Aku harus mengamankan sisa jalur. Aku harus memastikan bahwa teks kunci, teks emas, yang mereka temukan adalah jalan buntu yang elegan, dan bukan pintu yang menuju ke jaringan asliku. Malam itu, aku memutuskan untuk bergerak sendiri. Sigit, Rina, kataku, memanggil mereka ke kantorku menjelang tengah malam. Kalian sudah bekerja keras. Aku menghargainya. Tapi, Dalang, ini terlalu cerdik. Aku punya firasat, petunjuk yang kita temukan, termasuk kode teks jembatan, teks tinggi, adalah umpan yang sengaja dilemparkan untuk membuang-buang waktu kita. Wajah Sigit terlihat kecewa. Tapi Komandan, kami hampir menemukan pemilik perusahaan teks properti yang menggunakan kode teks 3, teks ekor, teks ikan dalam dokumen internalnya. Ya, sahutku, mengangguk perlahan. Itulah yang dia inginkan. Dia ingin kita fokus pada simbol. Aku akan mengambil risiko personal. Aku mencondongkan tubuh ke depan, mataku dibuat memancarkan tekad yang gelap. Aku akan menghubungi sumber teks lamaku. Seseorang yang teks 7 tahun lalu pernah bekerja sama denganku untuk menjatuhkan kartel Meksiko.
Dia punya mata dan telinga di jaringan teks 9 naga, tapi dia sangat takut. Aku akan bertemu dengannya secara pribadi. Kalian tetaplah di sini. Lanjutkan penyelidikan teks jembatan, teks tinggi, dan pastikan Jenderal Wirya melihat laporan progres yang agresif. Tapi, jangan pernah hubungi aku sampai aku kembali. Aku memberikan instruksi yang jelas, aku akan bergerak sendirian. Ini adalah bagian pertama dari pengkhianatanku yang dapat dilihat. Seorang polisi yang berintegritas tidak akan pernah bergerak tanpa dukungan, terutama setelah insiden bunuh diri Joko. Namun, aku harus menciptakan ilusi pengorbanan diri di mata timku. Ini pertaruhan hidup dan mati, Budi, Katarina, khawatir. Demi keadilan, jawabku, kata-kata itu terasa begitu busuk di lidahku. Aku meninggalkan kantor, mengambil mobil pribadi, dan mematikan semua alat komunikasi resmi. Dalam kegelapan malam, aku berkendara menuju lokasi pertemuan yang telah kusetujui. Sebuah restoran tua yang sudah tutup sejak teks 10 tahun lalu, tersembunyi di balik kawasan industri yang sepi. Di dalam mobil, aku merasakan adrenalin yang tidak pernah kurasakan saat menangkap penjahat sungguhan. Ini adalah kegembiraan seorang pemain catur yang akan mengamankan kemenangan besarnya. Tiba di lokasi, udara terasa dingin dan lembab. Hanya cahaya rembulan yang menerangi gerbang besi tua. Aku berjalan masuk. Suara langkahku bergaung di ruang kosong itu. Di tengah aula, dekat meja kayu yang diselimuti debu, berdiri seorang pria. Bukan Jenderal Wirya. Bukan, Pria itu tinggi, berwibawa, mengenakan jas mahal yang kontras dengan lingkungan kumuh. Ia adalah dalang yang sebenarnya, bayangan yang bekerja sama denganku. Nama panggilannya di luar kantor adalah Tuan Aksa. Kau terlambat, Budi, suaranya tenang, tanpa emosi. Aku harus memastikan jejakku teks bersih. Aksa, balasku, berjalan mendekat. Kasus Amar terlalu besar. Aku harus mengarang cerita dalang yang lebih canggih agar timku tidak curiga. Tuan Aksa tersenyum tipis. Penyelidikanmu tentang jaringan teks 9 naga sungguh brilian. Aku hampir percaya bahwa aku benar-benar diincar. Leluconmu tidak lucu, kataku dingin. Amar Zoni menyebut kode teks kunci, teks emas, dan teks pintu, teks perak. Dia tahu terlalu banyak. Dan Jenderal Wirya menekanku untuk menutup kasus ini dalam teks 2 hari. Kita harus bergerak sekarang. Tuan Aksa mengangguk. Itu sebabnya aku di sini. Bida catur Amar harus segera disingkirkan dari permainan besar. Dan kau, sebagai pahlawan yang menyelidiki kasusnya, harus menjadi orang yang menutupnya. Dia menyerahkan sebuah flash drive kecil. Di dalamnya ada teks 3 hal. Pertama, bukti teks palsu akhir. Data yang menunjukkan bahwa melarikan diri ke luar negeri. Kedua, alibi teks final. Data palsu yang mengaitkan teks jembatan, teks tinggi, dengan lokasi transaksi fiktif, teks 2 minggu lalu, membuat penemuan timmu sia-sia. Ketiga, pengakuan teks Amar, file audio yang dimanipulasi di mana Amar mengakui bahwa ia mendekati jaringan itu karena teks tekanan bisnis, tetapi diselamatkan oleh Kompol Budi Siregar yang gigih. Aku mengambil flash drive itu. Tanganku terasa berat. Ini adalah 3 langkah terakhir yang akan mengunci nasib Amar dan mengamankan posisiku. Aku akan menggunakan flash drive ini untuk memenangkan penyelidikan, menutup kasus, dan menyingkirkan Amar dari panggung. Dan imbalanku, tanyaku, nadaku kembali profesional. Imbalanmu sudah teks aman, balas Aksa. Promosi ke tingkat teks direktur, jalur distribusi baru yang kau minta dikendalikan, dan tentu saja, teks uang yang kau butuhkan untuk membersihkan sisa utang lama. Kau akan menjadi bayangan yang mengendalikan hukum, Budi. Kau akan menjadi yang teks tersentuh. Kami berpisah. Aku kembali ke mobil, detak jantungku memacu. Saat aku berkendara kembali, aku melihat kota Jakarta yang terang, penuh dengan teks puluhan juta orang yang percaya pada sistem yang kupimpin. Dan aku adalah lubang paling busuk dalam sistem itu. Aku menyalakan ponselku dan mengirim pesan kepada Sigit, melanggar instruksiku sebelumnya. Aku menemukan dalang. Dia akan melarikan diri ke luar negeri.
Fokuskan semua pengejaran kalian ke teks bandara, teks utama. Jangan sampai lolos. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Aku memberikan timku tugas yang mustahil, mengejar hantu di bandara, sementara aku kembali ke kantor, siap menanamkan bukti flash drive itu dan menutup kasus. Amar Zoni, aku telah berjanji padamu untuk mencari kebenaran. Dan kini, aku akan memberimu kebohongan yang menyelamatkan karierku. Aku adalah Kompol Budi Siregar, sang penegak hukum yang dielu-elukan. Dan besok, dunia akan percaya bahwa aku adalah pahlawan yang berhasil membongkar konspirasi besar, padahal, aku adalah arsitek dari konspirasi itu sendiri. Aku kembali ke kantor, saat fajar menyingsing, membawa flash drive kecil itu di saku jas. Timku, Sigit dan Rina, tidak ada. Mereka sibuk mengejar hantu, dalang, di teks bandara, teks utama yang kusebutkan, mengikuti petunjuk palsu yang akan memakan waktu hingga teks 8 jam berikutnya. Kantor itu sunyi, memberiku keleluasaan untuk melakukan langkah terakhir yang sangat penting, membersihkan meja permainan. Aku memasukkan flash drive itu ke komputer pribadi, dan melihat teks 3 file yang akan mengubah kebenaran dan mengamankan masa depanku, pelarian H, alibi jembatan, dan pengakuan Amar. Setiap kilobit data di dalamnya adalah racun yang akan mematikan kebenaran sejati. Sambil menyalin file-file itu ke dalam server resmi kepolisian, membuatnya terlihat seperti hasil kerja keras tim yang kelelahan, aku membiarkan diriku merenung, membiarkan narasi internalku akhirnya jujur, aku adalah bayangan yang dicari. Sudah lama aku lelah dengan kebohongan. Selama teks 20 tahun, aku mencoba menjadi Budi Siregar yang jujur. Aku menolak teks jutaan, teks rupiah, suap, aku melawan pimpinan yang korup. Hasilnya, aku stagnan di jabatan Kompol, melihat tikus-tikus berdasi melenggang bebas. Saat aku menemukan jaringan dalang, jaringan yang kupimpin dengan Tuan Aksa, aku tidak melihat kejahatan. Aku melihat kesempatan. Aku bukan hanya sekadar disuap. Aku adalah mitra strategis. Aku memberikan perlindungan hukum yang tak tertembus, dan sebagai gantinya, aku mendapatkan kekuasaan dan kekayaan yang tak pernah bisa kucapai melalui idealisme konyolku. Amar Zoni adalah korban yang perlu, sebuah pengorbanan yang kubutuhkan untuk menaikkan jabatanku menjadi direktur. Amar Zoni benar teks 100%. Ia dijebak. Tetapi ia dijebak oleh orang yang kini memegang tangannya. Aku membuka file pengakuan Amar. Sebuah audio manipulasi yang disisipkan dengan potongan-potongan suara Amar saat interogasi, diedit sedemikian rupa sehingga terdengar seperti pengakuan yang tertekan karena takut pada dalang, tetapi juga bersyukur atas penyelidikan yang kulakukan. Saya akui, Komandan, saya memang sudah teks terlalu dekat dengan garis itu, tekanan bisnis membuat saya hampir setuju untuk menjadi bagian dari jaringan, tapi untungnya Komandan Budi Siregar cepat bertindak. Saya harap penangkapan ini bisa membersihkan nama saya, meskipun saya harus dihukum sebagai pengguna. Sempurna. Pengakuan yang tidak mengakui kejahatan besar, tetapi cukup untuk menjeratnya sebagai pengguna, menutup kasus dengan cepat, dan menjadikanku pahlawan yang berhasil mencegah kejatuhan artis populer. Setelah semua bukti palsu itu tertanam di sistem, aku pergi menemui Amar. Ini adalah saat paling krusial, konfrontasi terakhir. Aku harus mengunci kepercayaannya, dan secara tidak langsung, mengunci mulutnya. Aku masuk ke ruang interogasi. Amar sudah teks 6 hari mendekam, wajahnya kini terlihat sangat kurus, matanya menyimpan bara keputusasaan. Amar, kataku, suaraku kembali rendah, penuh dengan nada kasih sayang dan kelelahan seorang kawan seperjuangan. Sudah selesai. Aku telah menemukan semuanya. Amar mendongak, matanya bersinar penuh harap. Bagaimana, Komandan? Dalang? Dia kabur, kataku, menunjukkan ekspresi marah. Dia melarikan diri ke luar negeri teks beberapa jam lalu. Dia tahu kita sudah dekat. Timku sedang mengejarnya di bandara, tapi kurasa kita teks terlambat. Aku duduk di hadapannya, memainkan peran pahlawan yang gagal dengan sempurna. Tapi, kita berhasil mendapatkan bukti kuat. Dia menjebakmu, Amar. Dia memanipulasi situasimu, dari bisnis yang bermasalah hingga penemuan teks 5 gram itu di rumahmu.
Dia ingin kau menjadi kambing hitam abadi. Amar terlihat lega, namun matanya tetap waspada. Jadi, saya bebas? Tidak sepenuhnya, kataku, kini suaraku berubah serius, penuh penyesalan. Amar, kau menggunakan barang itu. Ada jejaknya di tubuhmu, dan ada pengakuanmu di awal interogasi. Dalang memang menjebakmu, tapi ia menjebakmu dengan kelemahanmu sendiri. Jika aku membebaskanmu teks sekarang, Jenderal Wirya akan mengambil alih, dan mereka akan memprosesmu hingga kau dipenjara teks 5 atau teks 6 tahun hanya untuk membersihkan nama mereka. Aku mencondongkan tubuh, tatapanku lurus, mengunci pandangannya. Disinilah aku menjual kebohongan terbesarku. Aku punya teks 1, cara untuk melindungimu. Kau harus membuat pengakuan yang terkontrol. Kau akui kau bersalah sebagai pengguna, kau akui kau hampir terjerumus ke jaringan, karena tekanan, tetapi kau tunjukkan bahwa kau adalah korban dari dalang yang lebih besar. Dengan bukti yang kubawa, jaksa hanya akan memberimu hukuman teks ringan, rehabilitasi teks singkat. Kau akan terlihat sebagai korban yang bertobat, bukan penjahat. Amar Zoni kini dihadapkan pada pilihan, melawan sistem dan menghadapi teks 5 tahun penjara, yang akan membongkar skemaku, atau menerima tawaran penyelamatku dan menjalani rehabilitasi singkat. Amar terdiam lama, memproses dilema yang kuberikan. Anda ingin saya berbohong lagi, Komandan? Berbohong untuk kebenaran? Aku ingin kau hidup, Amar, balasku, menusuk emosinya. Aku ingin kau kembali ke istrimu, kembali ke anak-anakmu. Dalang masih di luar sana, dan jika kau melawan, ia akan pastikan kau tidak pernah keluar. Percayalah padaku. Aku sudah mempertaruhkan segalanya, karirku, jabatanku, untuk membelamu sampai di titik ini. Ini adalah satu-satunya jalan keluar yang teks aman. Amar menarik napas gemetar. Ia menatap mataku, mencari sisa-sisa kejujuran yang kuperankan dengan sangat baik. Ia tidak punya pilihan lain. Ia sudah kelelahan. Baik, Komandan, bisiknya. Saya akan akui. Tapi saya harap, Anda akan benar-benar menangkap dalang itu suatu hari nanti. Aku tersenyum lega, senyum kemenangan yang tersembunyi di balik wajah letih. Pasti, Amar. Pasti. Saat aku beranjak pergi, Amar menahan lenganku. Komandan Budi, suaranya serak. Saya tahu ada yang tidak beres. Cara Anda tahu kode-kode itu, cara Anda bergerak sendiri. Saya harap, setelah semua ini, Anda tidak menjadi dalang selanjutnya yang menjual keadilan. Pertanyaan itu menusuk jantungku yang sudah mati. Tapi aku menepisnya dengan senyum. Jangan khawatirkan aku, Amar. Fokuslah pada rehabilitasimu. Aku meninggalkan ruang interogasi. Plot twist telah terungkap secara internal, aku telah mengkhianati Amar Zoni, mengorbankan sebagian kebenarannya untuk mengamankan kejahatanku sendiri. Kasus akan segera ditutup. Aku akan menjadi direktur baru. Dan Amar Zoni, si pesakitan, kini menjadi martir yang secara tidak sengaja mengamankan posisi bayangan sang penegak. Matahari sudah berada di puncaknya saat Sigit dan Rina kembali dari teks bandara, teks utama, wajah mereka penuh kekecewaan. Mereka kelelahan, marah, dan merasa dikalahkan oleh dalang yang licin. Pemandangan ini, bagi hatiku yang telah beku, terasa seperti melodi kemenangan yang sempurna. Aku menyambut mereka dengan ekspresi wajah yang sama lelahnya. Dia lolos, ya? Tanyaku, nada suaraku mengandung kekecewaan mendalam yang direkayasa. Kosong, Komandan, lapor Sigit, suaranya parau. Tidak ada jejak orang berinisial H di semua penerbangan internasional. Kita dikerjai. Tidak sepenuhnya, kataku, melangkah ke meja konferensi. Di sana, sudah kupersiapkan flash drive yang berisi teks 3 file penyelamatku. Saat kalian sibuk mengejar hantu di bandara, aku menggunakan sisa kontakku. Dan aku berhasil mendapatkan bukti teks keras ini. Aku memutar file-file itu di layar besar. Pelarian H, fiktif, yang menunjukkan transfer dana besar ke luar negeri, alibi jembatan, palsu, yang membuktikan bahwa kode jembatan teks tinggi sudah tidak relevan dan transaksi narkoba dalang sudah terjadi teks 2 minggu lalu, dan yang paling penting, pengakuan Amar.
Lihat ini, kataku, memutar suara manipulatif Amar. Seluruh tim mendengarkan dengan saksama. Amar Zoni, si artis idola, terdengar mengakui bahwa ia hampir menjadi bagian dari jaringan karena teks tekanan bisnis, tetapi ia diselamatkan oleh ketepatan waktu penangkapan kami. Inilah kebenarannya, kataku, menatap wajah setiap anggota timku yang penuh kelegaan dan penerimaan. Amar dijebak, tapi ia dijebak dengan kelemahannya sendiri. Dalam menggunakan statusnya sebagai pengguna untuk menjatuhkannya. Aku menambahkan detail yang kukarang tentang bagaimana, telah lama menggunakan teks 5, teks gram, sebagai kode untuk menunjukkan kesiapan Amar menjadi bagian dari jaringan mereka. Sebuah narasi yang kompleks, namun masuk akal di dunia kriminal. Kita mungkin gagal menangkap dalang, Jenderal Wirya benar, ia terlalu kuat. Tapi kita berhasil melakukan teks 2 hal yang jauh lebih penting. Pertama, kita menyelamatkan Amar Zoni dari hukuman teks berat dan memberinya kesempatan rehabilitasi. Kedua, kita menunjukkan kepada dalang bahwa kita teks tahu siapa dia, dan kita teks telah melukai organisasinya dengan menghentikan rekrutmen kuncinya. Aku memastikan bahwa seluruh tim merasa menang. Mereka berhasil melawan sistem, melindungi korban, dan tetap mempertahankan integritas. Sebuah simfoni teks dusta yang membuatku, sang konduktor, merasa mual. Aku menandatangani berkas final, menjamin bahwa Amar akan mendapatkan tuntutan yang paling ringan, hukuman teks ringan dengan rehabilitasi wajib. Tanda tanganku terasa berat, seolah aku sedang mengukir nasibnya ke dalam batu. Beberapa jam kemudian, Jaksa Agung mengumumkan penutupan kasus. Amar Zoni dijatuhi vonis sebagai pengguna dengan masa rehabilitasi wajib teks 6 bulan. Keputusan itu disambut oleh gelombang pujian publik. Media mengelulukan Kompol Budi Siregar, sang penyidik berintegritas, yang berani melawan tekanan atasan dan membongkar konspirasi di balik jeratan narkoba sang artis. Aku menjadi wajah baru keadilan yang berani. Teleponku berdering tanpa henti. Ucapan selamat dari rekan kerja, pujian dari pimpinan tinggi, bahkan Jenderal Wirya menelepon, suaranya yang dingin kini terdengar hormat. Kerja bagus, Budi. Kau tahu bagaimana menyeimbangkan keadilan dan realitas, katanya. Itu adalah kode. Dia tahu aku bermain kotor, tapi aku melakukannya dengan bersih dan memberikan hasil yang dia butuhkan, stabilitas. Beberapa hari kemudian, promosi itu datang. Aku resmi diangkat sebagai Direktur Reserse Narkotika, sebuah posisi yang kusebut-sebut akan kuperoleh melalui kejujuran teks 20 tahun lalu. Ironisnya, aku mendapatkannya melalui pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Malam harinya, aku duduk sendirian di kantor baruku, yang kini mewah dan luas. Aku menatap keluar jendela, ke arah kota yang kini berada di bawah kendaliku. Rasa kemenangan itu terasa hampa. Aku meraih botol whisky di mejaku, menuangkannya, dan merenungkan harga yang harus kubayar. Amar Zoni, kau pikir kau mendapatkan keadilan. Kau mendapatkan kebebasan palsu. Aku telah mencuri teks kebersihan namamu, tetapi aku memberimu teks nyawa FMU kembali. Nyawa yang harus kau habiskan dengan kesadaran bahwa kau tahu dalang itu ada, dan ia memenangkan permainan. Aku teringat tatapan Amar. Teks, saya tahu ada yang tidak beres. Ia melihat kebohongan di mataku. Ia tahu aku adalah bayangan. Dan kesadaran itu adalah hukuman terberatnya. Namun, hukuman terberatku adalah solitudo. Aku kini berada di puncak, dikelilingi oleh pujian, tetapi aku tahu aku adalah virus dalam sistem yang seharusnya kusembuhkan. Aku telah menjual integritas teks 2 dekadeku untuk kemewahan sesaat. Aku mengeluarkan ponsel rahasiaku, mengirim pesan singkat terakhir kepada Tuan Aksa. Papan teks bersih. Teks operasi, baru, teks diamankan. Kini, aku bukan lagi Kompol Budi Siregar yang berjuang. Aku adalah Direktur Budi Siregar, sang bayangan. Dan permainan baru akan segera dimulai, di mana aku tidak perlu lagi berpura-pura mencari dalang. Kantor direktur yang baru kutinggali adalah cerminan dari kenaikan statusku, mewah, sunyi, dan terisolasi. Jendela kaca setinggi langit-langit membingkai panorama Jakarta yang membentang luas. Aku kini mengawasi kota ini, bukan dari teks garis,
teks depan operasi, tetapi dari singgasana kekuasaan. Aku adalah Direktur Budi Siregar, sang pahlawan yang memecahkan kasus Amar Zoni dan membongkar jaringan dalang, meskipun gagal menangkapnya. Selama teks 2 minggu setelah penutupan kasus, aku hidup dalam simfoni pujian. Penghargaan mengalir. Wawancara eksklusif media menampilkan aku sebagai wajah integritas dan ketegasan. Aku dielu-elukan. Namun, setiap tepukan di pundak terasa seperti tusukan jarum. Setiap sanjungan adalah pengingat akan pengkhianatan yang kulakukan. Sigit dan Rina, timku, kini memandangku dengan rasa hormat yang mendalam. Mereka percaya bahwa aku telah mengambil risiko besar, melawan Jenderal Wirya, dan menghadapi dalang demi keadilan. Kepercayaan mereka adalah beban teks terberat yang harus kupikul. Komandan, kata Sigit suatu sore, saat aku menikmati kopi mahal di kantor baruku. Apa yang Anda lakukan dalam teks 4, teks 10, teks 8 jam terakhir itu benar-benar luar biasa. Anda menyelamatkan Amar, dan Anda menunjukkan kepada semua orang bahwa keadilan bisa menang, bahkan melawan sindikat sekuat jaringan teks 9 naga. Aku hanya tersenyum samar. Aku hanya melakukan tugasku, Sigit. Tapi dalang itu masih di luar sana. Jangan pernah lengah. Aku harus terus menyuburkan mitos ini. Mitos tentang dalang yang kabur, dan aku yang berintegritas. Dalam kesendirian kantor baruku, aku sering duduk diam, membiarkan paranoia merayapi diriku. Aku terus-menerus memeriksa ponsel lamaku, memastikan tidak ada jejak, tidak ada kontak yang salah. Aku mencurigai setiap panggilan telepon. Setiap ketukan pintu membuatku waspada. Aku telah menjadi pemimpin jaringan, tetapi aku kini hidup seperti buronan. Aku mulai merenungkan betapa mudahnya menipu publik. Aku telah menjual ilusi keadilan kepada teks puluhan, teks juta masyarakat, dan mereka membelinya dengan harga murah, sebuah headline berita dan vonis rehabilitasi. Publik tidak mencari kebenaran, mereka mencari teks cerita yang memuaskan. Cerita tentang pahlawan yang menang dan penjahat yang dihukum. Dan jika kebenaran itu terlalu kompleks atau terlalu busuk, mereka akan memilih kebohongan yang manis. Aku menganalisis lagi seluruh skenarioku, seolah aku adalah penyidik yang sedang menyelidiki diriku sendiri. Pengorbanan Bida Amar, aku tahu Amar adalah pengguna. Aku membiarkan dalang asli, Tuan Aksa, menjebaknya dengan dosis kecil, memicu penangkapan yang pasti menarik perhatian. Penciptaan dalang fiktif. Aku menciptakan narasi jaringan teks 9 naga dan yang melarikan diri untuk mengalihkan sumber daya timku ke pengejaran yang sia-sia. Pengorbanan ganda Joko. Aku menggunakan kurir bayaran, Joko, untuk skenario bunuh diri yang dramatis, membuat timku yakin bahwa ancaman itu nyata dan brutal. Ini menjustifikasi tindakanku yang soliter di bab teks 6. Klimaks palsu, aku menggunakan bukti yang dimanipulasi untuk memberikan vonis ringan pada Amar, membuatnya terlihat seperti teks korban, teks diselamatkan, sekaligus mengamankan posisiku dari ancaman Jenderal Wirya. Setiap langkahku adalah tindakan korupsi yang brilian, seni manipulasi yang membuatku bukan hanya mendapatkan uang dan jabatan, tetapi juga imunitas dari hukum yang kini aku pimpin. Suatu malam, aku mengunjungi ruang autopsi secara rahasia. Bukan untuk melihat jasad, tetapi untuk memastikan bahwa Joko, kurir yang bunuh diri, telah berhasil diselundupkan keluar kota dan dibayar mahal oleh Tuan Aksa. Aku melihat rekaman CCTV dari teks 2 minggu lalu, rekaman saat tubuh Joko diangkat. Di sana, aku melihat diriku sendiri, Kompol Budi Siregar yang panik, berteriak memanggil medis. Wajahku terlihat begitu meyakinkan, penuh dengan kepanikan pahlawan yang gagal. Aku menyentuh kaca monitor. Siapa pria yang kulihat di sana? Itu bukan lagi aku. Itu adalah bayangan, sosok yang kugunakan untuk mendapatkan kekuasaan. Aku merindukan Amar. Bukan karena penyesalan, tapi karena ia adalah satu-satunya orang yang tahu kebenaranku. Dan dia telah dikunci, dikirim ke pusat rehabilitasi di mana kata-katanya tidak akan didengar sebagai peringatan, melainkan sebagai delusi pengguna yang sedang dalam masa penyembuhan. Aku mendirikan teks 2 layar monitor besar di kantor baruku. Teks 1 layar menampilkan data resmi kepolisian,
statistik kriminalitas yang harus kupimpin. Layar teks kedua menampilkan jaringan rahasia Tuan Aksa, yang kini menjadi bisnis teks bersama kami, dengan rute pengiriman yang baru dan lebih aman, terhindar dari pengawasan polisi. Aku kini secara harfiah adalah penegak hukum dan pelanggar hukum dalam waktu yang bersamaan. Aku adalah sang pahlawan yang terkutuk. Aku mendapatkan semua yang kuinginkan, tetapi aku kehilangan satu-satunya hal yang tak ternilai, tidur nyenyak dan rasa hormat pada diriku sendiri. Di tengah keheningan yang menyesakkan, pintu kantorku diketuk. Itu adalah Rina. Ia membawa berkas kasus baru. Direktur, katanya, meletakkan map di meja. Kasus baru. Artis muda. Bianca, ditangkap di rumahnya dengan teks 3 gram. Modus operandi mirip sekali dengan kasus Amarzoni. Aku menatap berkas itu. Teks 3 gram. Modus yang sama. Lingkaran setan telah dimulai lagi. Berkas di meja direkturku terasa dingin dan familiar. Bianca, artis muda, bersinar, ditangkap dengan teks 3 gram sabu. Sama persis. Aku tahu tanpa perlu membaca laporan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola baru yang diciptakan oleh Tuan Aksa, dan kini, pola itu harus kulindungi. Modusnya sama persis, Rina, kataku, membolak-balik foto barang bukti yang terlampir. Kurir baru, transfer dana anonim, barang bukti minimal. Kau curiga? Rina, yang kini menatapku dengan rasa hormat mutlak, menggeleng. Saya hanya merasa sedih. Kasus Amarzoni tidak memberi pelajaran. Jaringan teks 9 naga itu masih bergentayangan, komandan. Mereka semakin berani menjerat bintang-bintang muda. Aku tersenyum tipis, senyum yang disembunyikan di balik cangkir kopi. Rina benar. Jaringan itu masih bergentayangan, dan ironisnya, ia sedang berbicara dengan pimpinan dari jaringan tersebut. Aku harus mengambil keputusan. Sebagai direktur, aku bisa dengan mudah memerintahkan penyelidikan yang serius, yang berpotensi melukai jaringan Aksa. Tetapi aku memilih jalan yang telah kutempuh, manipulasi total. Kasus ini tidak boleh berlarut-larut, Rina. Instruksiku, suaraku kini adalah suara kekuasaan murni. Publik akan panik jika kasus serupa Amar terulang. Kita akan menggunakan prosedur teks khusus. Aku merumuskan sebuah kebijakan baru yang kedengarannya efisien, tetapi sesungguhnya dirancang untuk melindungi jaringanku. Aku memerintahkan agar setiap kasus narkoba yang melibatkan figur publik harus segera diarahkan ke rehabilitasi dengan penyelidikan yang sangat terbatas, fokus hanya pada pengguna, tidak pada rantai pasok. Kita tidak akan menghabiskan teks 2 minggu lagi mengejar hantu, Rina. Kita akan membuat statement tegas, kami, di bawah kepemimpinanku, tidak akan membiarkan dalang menggunakan selebriti sebagai bidak catur, jelasku, menggunakan kata-kata yang sama yang pernah kupakai untuk menipu Amar. Kasus Bianca harus ditutup dalam teks 4, teks 10, teks 8 jam. Langsung rehabilitasi. Ambil pengakuan minimal. Rina mengangguk, bangga dengan ketegasan pemimpinnya. Baik, direktur. Sebuah tindakan yang cepat dan manusiawi. Manusiawi. Kata yang paling jauh dari kebenutan yang kusembunyikan. Aku telah menciptakan warisan kotor di dalam institusi. Sebuah prosedur yang secara efektif menjamin imunitas bagi jaringan Tuan Aksa, dan diriku, untuk menggunakan artis muda sebagai umpan publik, tanpa risiko penyelidikan yang serius. Aku kembali sendirian di kantor. Aku membuka laci mejaku, mengeluarkan sebuah buku catatan kulit tua yang kubawa sejak teks puluhan tahun lalu. Buku ini dulunya berisi sumpah dan janji idealisku sebagai penyidik muda. Kini, buku itu menjadi jurnal kejahatanku. Di halaman terakhir, aku menulis, bukan dengan pena, melainkan dengan beban pengkhianatan. Teks 10 Nov, teks tahun, teks baru, teks ini. Bianca adalah bidak teks kedua. Aksa berjanji akan ada teks 3 lagi dalam teks 6 bulan ke depan. Setiap kasus yang kututup akan membersihkan teks 1, teks jalur, baru untuk pengiriman. Aku adalah dalang yang mengenakan seragam keadilan. Tidak ada yang akan mencurigai pahlawan. Aku menutup buku itu, menyadari bahwa aku tidak hanya mengkhianati Amarzoni,
tetapi juga teks setiap korban berikutnya yang akan jatuh ke dalam perangkap yang aku amankan. Aku adalah sang pahlawan yang terkutuk yang memastikan bahwa lingkaran abadi kejahatan ini terus berputar. Aku mengambil ponsel rahasiaku, menghubungi Tuan Aksa. Suaraku kini tidak lagi ragu, melainkan suara seorang pemimpin kriminal yang percaya diri. Kasus Bianca akan segera ditutup, kataku. Gunakan prosedur baru yang kuinstruksikan. Amankan root teks 3, teks ekor, teks ikan. Pastikan tidak ada satupun nama yang terhubung dengan teks titik, teks 0. Tuan Aksa tertawa kecil di seberang sana. Kau adalah direktur terbaik yang pernah kami miliki, Budi. Kau mengerti cara kerjanya. Kau telah mengubah keadilan menjadi perisai terkuat kami. Setelah percakapan itu, aku berdiri di depan kaca. Aku melihat bayanganku, direktur reserse narkotika, penegak hukum yang disegani. Aku telah memenangkan segalanya, jabatan, uang, kekuasaan. Aku telah mengamankan warisan kotor ini untuk diriku sendiri. Aku telah berhasil meyakinkan dunia bahwa Amarzoni adalah bidak catur yang diselamatkan oleh seorang pahlawan. Aku telah membuat timku percaya bahwa dalang itu adalah hantu yang tak terkejar. Dan aku telah membuat diriku sendiri menjadi titik buta terbesar dalam sistem. Kini, aku adalah hukum dan kejahatan dalam satu tubuh. Dan selama aku duduk di singgasana ini, di balik senyum seorang pahlawan, kebenaran sejati tentang jaringan teks 9 naga akan terkubur di bawah lapisan tipis integritas yang kupimpin. Kisah sang pahlawan yang terkutuk baru saja dimulai.